Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Farid Demanto dengan NIM 131421068. Di sini saya akan menjelaskan soal sistem pemeliharaan arsip. Yang pertama ada prosedur pencatatan dengan menggunakan buku agenda, yang dimana prosedur pencatatan dengan menggunakan buku agenda ini yang pertama ditentukan tujuan pencatatan. Sebelum mulai menggunakan buku agenda, pastikan bahwa kalian memiliki tujuan pencatatan yang jelas. Apakah ingin mencatat jadwal harian, mengatur deadline, atau memantau proyek tertentu. Yang kedua ada tentukan format dan struktur buku agenda, yang dimana pilih format dan struktur buku agenda yang sesuai dengan kebutuhan. Beberapa format yang umum digunakan termasuk agenda harian, yaitu mingguan atau bulanan. Pastikan juga bahwa buku agenda memiliki kolom-kolom yang mencakup semua informasi yang Anda butuhkan, seperti tanggal, waktu, kegiatan, dan catatan tambahan. Yang ketiga ada tentukan jadwal dan waktu untuk mencatat, di mana memastikan bahwa buku agenda selalu teratur dan up to date. Tentukan waktu dan jadwal yang konsisten untuk melakukan pencatatan. Misalnya, bisa mencatat jadwal harian pada pagi hari sebelum memulai aktivitas, atau menghabiskan beberapa menit di akhir hari untuk memperbarui catatan. Yang keempat, jangan lupa untuk mengecek dan memperbarui buku agenda secara teratur. Buku agenda ini jangan biarkan terbengkalai. Pastikan bahwa menggunakan secara konsisten dan memperbarui catatan secara teratur. Yang kelima, simpan buku agenda dengan baik. Selanjutnya ada prosedur pencatatan dengan menggunakan kartu kendali. Yang pertama, tentukan format dan struktur kartu kendali, yaitu pilih format dan struktur kartu kendali yang sesuai dengan kebutuhan, seperti beberapa format yaitu stok barang, kartu kendali produksi, atau kartu kendali proyek. Pastikan bahwa kartu kendali mencakup semua informasi yang dibutuhkan, seperti nama barang, jumlah, lokasi, dan catatan tambahan. Yang kedua, tentukan jadwal dan waktu untuk mencatat. Seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, ini dimaksudnya seperti sama. Yang ketiga, jangan lupa untuk mengecek dan memperbarui kartu kendali secara teratur. Selanjutnya ada prosedur penyimpanan sementara, yang dimana prosedur penyimpanan sementara ini dilakukan pada dokumen atau surat-surat yang masih belum memenuhi syarat untuk disimpan secara permanen, atau yang masih memerlukan proses pengolahan tambahan sebelum akhirnya disimpan secara permanen. Berikut langkah dalam prosedur penyimpanan sementara, yaitu identifikasi dokumen atau surat-surat yang memerlukan penyimpanan sementara. Yang kedua, buat sistem penandaan. Yang ketiga, siapkan tempat penyimpanan. Yang keempat, tentukan jangka waktu penyimpanan sementara. Yang kelima, periksa secara berkala. Ada juga prosedur penyimpanan tetap, di mana prosedur penyimpanan tetap ini yaitu dilakukan pada dokumen atau surat-surat yang telah memenuhi syarat untuk disimpan secara permanen. Dokumen atau surat-surat yang disimpan secara permanen harus diletakkan pada tempat yang aman dan teratur agar mudah ditemukan dan diakses kembali pada saat dibutuhkan. Berikut ini langkah-langkah prosedur penyimpanan tetap pada kearsipan. Yang pertama, identifikasi dokumen atau surat-surat yang memenuhi syarat untuk disimpan secara permanen. Yang kedua, buat sistem penandaan dan klasifikasi. Yang ketiga, siapkan tempat penyimpanan yang sesuai. Yang keempat, catat informasi penting pada kartu katalog. Ada juga prosedur tata naskah, yang dimana prosedur tata naskah ini adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menata dokumen atau naskah agar terlihat rapi dan mudah dibaca. Tata naskah yang baik sangat penting untuk menciptakan kesan profesional dan menjaga kredibilitas dokumen tersebut. Berikut beberapa langkahnya, yaitu yang pertama, persiapan. Yang kedua, penataan halaman. Yang ketiga, penataan teks. Yang keempat, penggunaan tabel, grafik, dan gambar. Yang kelima, penyusunan daftar isi. Yang keenam, periksa kesalahan tata bahasa dan ejaan. Sekian, itulah dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.